Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C NIM 0604032183. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Struktur karya ilmiah memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme yang menyelesaikan masalah itu. 2. Ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif, yaitu karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis dan tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan bukan dari perasaan subjektif dan penulisannya. Yang keempat, ada menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi dari setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan ini tidak dapat dipahami dan pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Lalu yang keenam ada bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata-kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang kedua, hal itu penting karena apa? Karena karya ilmiah itu harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah itu harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ia tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang ke-8, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena apa? Karena karya ilmiah itu dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah juga harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang ke-9, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.